second pick. Ya, mereka tuker side. Mungkin memang strateginya RRQ bisa berjalan dengan bagus kalau di first pick kali ya. Kita lihat aja dulu nanti. Masalahnya mereka udah kehilangan satu marksman yang lumayan, Kari. Walaupun marksman sekarang attack speednya di nerf, tapi Kari dan juga Cloud menurut gua dua marksman yang masih bisa catch up untuk patch yang bisa dibilang nggak menguntungkan lah untuk mereka. Tapi berubah ya. Ini ada beberapa support system yang terlepas loh. Matilda ada. Kan? Yang tadi juga mereka yang hilangkan di gitu. Ini mereka mau ngasih Novaria nggak kira-kira dari Alter Ego X? Pilihannya kasih Nova atau Vexana kayaknya lo. Iya. Karena nggak bisa di-ban dua-duanya, nggak ada slotnya kan. Ya. Misalkan satu nih yang lepas juga banyak. Ruby udah nggak mungkin lagi. Ruby mereka udah nggak bakal terfokus tuh bisa nge-ban ke arah hero itu karena emang udah nggak bisa dipakai. Nah, Matilda ada, Novaria ada, Vexana ada. Kayaknya tetap ban Matilda sih. Kalau memang dia mau ban Matilda, ya tukernya itu kayak tadi. Yang diambil juga paling Vexana dan Novaria-nya jadi nggak muncul. Novaria nggak muncul, tukernya sama Ruby. Kemungkinan kayak gitu ya. Tapi ya itu resiko juga. Nah tergantung nih resiko mana yang mau diambil sama Alter Ego X. Karena kalau udah sampai masuk ke game ketiga, sebenarnya global ban ini ketara banget loh. Sampai game ketiga ya. Mereka tuh udah langsung kebaca banget gameplaynya bakal gimana. Kecuali mereka punya hero-hero yang unik pick. Novanya yang tutup. Ya, mereka lepas Vexana berarti. Untuk Ruby. Dan ternyata Vexana tidak diambil. Suka kayak gitu sih memang lo. Gue sering banget ngeliat kayak gitu ya. Yang di apalagi kalau masuk game 3 nih. Hero yang dari game pertama sampai game kedua itu di ban terus, di game ketiga nggak ada yang ban, nggak ada yang pakai. Itu selalu banget. Matilda Dan Matilda yang mereka pilih. emang ditawarin sih ini Matilda. Yep. Sengaja ini di ban. Cuman hati-hati ya nge-ban Matilda tuh resikonya tinggi sih menurut gue. Ya ini Vexana sih kalau kata gue ya. Seperti apa yang di Lin sebutin tadi. Vexana Karena efek spammernya, efek untuk CC dan dari Terrify-nya ini emang benar kadang combo orang jadi hancur kalkulasinya semuanya kan. Iya kan? Ruby dan Barat. Oke, cukup ekstrim juga nih. Di naik pick kan. Karena antara Baras dan juga Matilda kan konektivitasnya tinggi. Benar. Cuman kayak Baxia juga bisa kan diakalin pakai Baxia gitu. Kayak hero-hero yang memang jungle sustain lainnya. RRQ masih bisa pakai Fredrin malah. Fredrin juga enak loh ini buat pegangin depannya. Walaupun matchup sama Barat kurang enak ya. Tapi Vexananya, kalau RRQ mau ambil Vexana sekarang saatnya sih. Atau enggak di 3 nanti diambil lagi sama Alter Ego. Typical Rondel. Rondel tipe yang damage sih harusnya. Belum lagi untuk Sena dan mereka kan ujung-ujungnya yang ngamanin Pak. Iya kan? Mereka yang ngamanin. Ini udah OP parah loh duanya. Iya kan? Matilda Vexa kan? Agak rusak sih memang Matilda Vexa ini. Clear tengahnya cepet. Terus dia bisa dibawa sama Matilda ini buat rotasi lebih cepat lagi loh. Yep. Kayak di tengah dia cuma 2 detik ini. Isi mid lawannya Brody pula kan. Wow, Brody agak terancam sih sebetulnya. Betul. Tapi landingnya menang. Lawannya Cloud soalnya. Shit. Coach ini tinggi amat. Arti, wih, kok bisa begitu? 5,9 berbanding 17,7, jauh banget. Dia gak pernah mati kayaknya lu sebelum main lu. Sebelum main kagak mati-mati. Jadi dikalkulasin terus jadi kayak begini. Gini amat. Tapi kalau 17 kegedean sih, mohon maaf nih. Dia kayak average skill, dia jarang mati bener-bener loh. Mungkin di setiap matchnya dia gak pernah mati dia, atau satu doang paling. Itu kan, sekarang itu mas starter pack untuk menjadi player Mobile Legends Mobile Tengah cuy. Bukan, itu jungle lu. Ini kids Jungle kids. Ya. Iya kan. Arfi, baru 3 kali tuh. Baru 3 poin dia. Dari 3 match berarti ya? Dia dari 6 game tadi. Pantes. Baru 3 kali matinya. Iya, game pertama tadi no dead juga kan. Keren juga. Nah, tuh, belah tengah juga tuh lihat tuh. Starter pack. Kalau jungle sekarang tuh memang harus belah tengah. Ya. Pokoknya lebih serem lu. Kalau lu di belah tengah, lu jungle itu lebih serem. Cuman sama kayak item pak. Kenapa itu item? Ada yang cocok, ada yang gak cocok. Benar sih. Iya sih. Ya kan kalau misalkan Cloud bikin lightning turn nggak cocok kan? Ya saya juga tahu kok Pak, benar. Magical, physical harus dipisah bener kan? Sama sih potongan rambut juga. Tapi nggak tahu sih trennya kayak gitu loh. Kan kita mengikut tren aja anaknya mah. Makanya gue sekarang nggak main jungle. Kenapa? Gak belah tengah gue. Takut retri gue Tapi kalah. minggu kan. kemarin lurus jatuh semua. Itu kena helm. Ke MPL jauh Pak, perjalanan kena helm. Helm. What? Lu Yi? Oke. Wah ini
adaptasi dari PH banget sih. Kenapa sekarang nih? Gua punya beberapa teori nih. Di minggu pertama, di hari pertama Luyi keluar juga kan, Min? Di sini MDL. Iya, di saat kita nge bareng juga waktu itu. Iya dong. Seinget gue ada yang pakai satu, tapi gue lupa tim. Iya. Ada yang pakai tapi. Nah ini adaptasi dari MPL PH banget. Karena MPL PH nih, mereka itu pegang rotasi terus kayak gini nih, pakai Lui di tengahnya, ambil asuransinya di XP dan juga ambil asuransi di Gold Lane. Cuman ya kalau memang mau diadaptasi sedikit mungkin gak harus pakai XP asuransi juga, buat yang lainnya juga bisa. Terisla-nya diambil dan ini yang pakai Dairen juga. Yang kita tahu lah ada kan yang tadi sempat kita bahas juga. Dairen ini Terisla-nya lumayan asik lah, lumayan dahsyat. Dan mereka mencoba untuk bisa mengamankan dari early-nya ya, mencoba untuk mengimbangi nih. Mungkin juga membuat dari timing yang dimiliki oleh Cloud-nya juga punya waktu yang cukup lebih karena kita tahu ya bagaimana di awal dari Cloud yang sekarang rada sulit. Jadi mereka setidaknya bisa memenangkan dulu landing yang lain. Mereka membuat cerita yang berbeda untuk Cloud-nya karena kalau sampai landing yang lainnya juga harus scaling dan scaling. Dua scalingnya udah susah pak. Kalau tadi scaling gitu. Itu di level 1 musuh 4-4-nya udah di jungle itu. Tapi kombinasinya sama siapa nih? Dan Cici pilihan terakhirnya. Gue pikir Bennett tadi paling enak. Tapi Cici juga oke lah. Masih bisa pegang Farlane soalnya. Yap. Itu dia pilihan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim akan berakhir 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu. Kalian yang ada di kolom komen daripada berdebat aneh-aneh, debat kusir ya kan. Mending nih kali ikut prediksi juga. Buset dah semangat-semangat banget nih orang di belakang kita. Semangat banget ya. Bisa lu. Kita tes nih ya. Kita tes bisa. Tes nih ya. Siap bang, woi siap bang. Siap ya, kita tes ya. Perbanasmanan di suara aja. Kacau kan. Wih, nggak habis tuh kan. Gak bisa habis ya. Ini emang banyak banget. 1, 2, Nggak 3, 4, 5, 6, 7, 10.500 orang. Tenang, nasi kotak habis ini dibagikan ya. Nah. Kalau mereka emang dapat nasi kotak sih. Iya. Orang mereka yang kerja di sini. Oke, tapi game kedua ini konsep yang diadaptasi dari MPLPH menurut gua. Karena konsep mereka masih yang terbaik sampai saat ini. Semua ada tangan Loi Long. Kalau Loi-nya bisa agresif dan skillnya presisi, game ini punya alter ego. Kita lihat ya seperti apa nanti juga perpindahan. Matilda ya, langsung ngajak temenan nih. Ya tipikal Matilda ditemenin jungle ya. Barat, main yuk, udah gitu. Padahal nggak diapa-apain tuh, dikit-dikitin lihat kan. Kita kalau udah sekarat baru dia coba-coba pukul. Yap, akankah retry-nya digunakan? Retry sih Dipakai. Kadang pressure kayak gitu ngeri-ngeri sedap loh. Iya. Kalau udah lama jungle-nya terus kagak dapet, Wah, itu Martisnya gue rasa nggak ke purple sih. Langsung korek musuh itu langsung nggak pakai lama. tinggalin langsung bos. Oke, sementara itu sekarang di area dari River, di area dari Little Wanderer. Coba lihat rondernya ada satu diversion rotation, semua dikeluarkan the damage-nya. Itu ke Dairen loh. Pedes Loi pak. Loi itu pedes banget soalnya dia perkaliannya pakai level. Kan enak banget. Dan Virgi sudah ada di area tersebut pula, sementara sekarang Martisnya berhasil mendapatkan satu lava golem. Langsung dijemput juga kan sama Matilda. Itu udah lumayan banget. Mungkin kalau ngomongin early Barats versus Martis ya Martis akan lebih cepat untuk pattern farmingnya. Walaupun dari Baratsnya pakai Trill juga nih di talent pertamanya. Jadi lebih enak untuk cepetin farming. Seasonal Hunter dua-duanya udah pasti. Perbedaannya ya mungkin ini Barat nih pakai konkusif untuk ngasih damage dealt yang lebih besar nantinya. Yap, sementara sekarang dipanggil langsung. Mereka mencoba untuk bisa menggagalkan pergerakan recall yang dimiliki oleh Lui, tapi ternyata terlambat. Dan Ians bergerak ke atas, masih level 3 dari kedua XP laner yang terlihat. Masih ada satu katapult lagi yang harus dihilangkan. Kayaknya untuk rotasi awal pelan-pelan dulu aja sih. Karena dari kedua rombongan juga bukan tipe kal yang bisa rotate dari awal. Yep. Ruby sama Matilda ya dua-duanya tunggu 4 paling. Ya, namun untuk sekarang Detonans welcome mencoba untuk bisa mendelakar satu player, tapi first blood menjadi milik dari Sena. Nah, ini dapetin first blood pas lagi turtle lagi kan. Yang didapetin jungle pula. Enaknya ada 2 loh. Satu turtle di-secure secara free, 2 nggak pakai retribution. Retry-nya bisa dipakai entah buat ngeharas depan atau mempercepat patternnya lagi. Ya, dan Virgi pun harus balik lagi menuju landing yang dia milikin. Masih ada satu wave minion yang harus segera dia lumar habis, tapi Yans terus mengganggu saja nih. Ian. Capek juga nih. Kalau nggak Ian, Idok. Ini 2 I ini yang selalu gangguin di bagian depan. Dan kidsnya terpaksa pakai retry lagi. Yep. Oke, untungnya masih bisa diamankan, tapi Rinsia masih berhasil. Buset. Weh, sabar dong damage-nya.
Wah ini gue tinggal nungguin rondel teleport kemana kayak gitu kan, ngegeng bareng sama Ruby. Karena dua efek sisi bikin diversion sama rotation itu bakal jadi maksimal. Oke, sementara itu dari Barasnya masih lebih fokus untuk bisa mengamankan lagi ke area dari jungle yang akan dia lumar habis daripada harus mengamankan juga ke arah landing yang ditinggalkan oleh Cici di atas. Tapi Arfi udah punya satu heptasis. Damage-nya udah lebih pasti lagi, teleport, top lane. Oke, ada Rondel dan tertariklah sudah Dairon. Akankah Detonas welcome? Tapi ternyata tidak. Ada Gina yang udah langsung dilakukan, ada Flicker yang udah langsung dia lakukan. Tapi bayang itu sendiri loh tadi rondel ya. Kalau dia bawa Ruby, kira-kira apa yang bakal terjadi tadi loh? Ditelan sekali. Satu member kayak udah pasti tumbang gitu. Tapi flicker dari Dairon kebuang juga ini udah jadi source yang lumayan mahal. Untuk next turtle berarti belum ada flicker lagi Dairon ya. Oke, sementara itu sekarang Virginya sendirian. Ada Idok yang harus dihadapin. Tapi Arfi di bawah masih cukup santai, masih cukup nikmat. Tapi Idok masih punya guiding wind yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalah satu level dari Kids-nya. Apalagi dengan mirroring yang dilakukan, screening dilakukan sama Idok. Ini bikin Baratsnya Kids mau kemana pun akan kelihatan gitu loh. Gerak memang sih gak kenapa-napa, Baratsnya juga gak dipukul sama Matilda. Tapi visionnya itu yang bahaya. Buset dah itu sakit banget, tapi untungnya masih ada satu flicker yang bikin oleh Roundel. Cuy, masih aman rondelnya gak ada flicker tapi ini mengandalkan teleportation banget. Toy masih menggunakan corrosion ternyata. Oke, dan Ian sudah punya lagi karena satu antar strike oke barusan terlihat ada retribution yang udah langsung digunakan. Berhasil sudah satu trigger tadi langsung dilakukan sementara Virginia menjadi orang terdepan. Tapi Dairatnya udah satu penalti tadi membuat beberapa player langsung aja terkena impact-nya. Tapi Dairat malah langsung menghilang di area tersebut. Gak bisa pindah padahal udah dijemput tadi sama Matilda. Tapi pas dipencet guiding wind ya nggak bisa gerak. Waduh ini tercucuk kah? Tapi untungnya ditabrakin lagi dan what? Tuker. Mau nggak mau sih itu tadi. Vengeance memang nahan damage tapi mohon maaf Martis true damage pak. Kalau darahnya udah setengah tadi. Udah nggak bisa ditahan lagi. Dan di open juga kan tadi setidaknya Matilda ngasih juga lah. Ngasih Ya. juga lah tabrakannya itu damage-damage-nya. Tipis-tipis lah ya pak ya. Wah lumayan sih damage-nya orang pakai Enchanted Talisman dia di item pertama. Yap. Dan power juga lumayan. Tapi di area top lane ini kayaknya Alter Ego mau tabrak atasnya. Iya, satu hit lagi tapi barusan ada Imo Fender udah langsung dikeluarkan akankah bertahan dirinya karena Son apa memori. Terlambat memang, tapi setidaknya tetap Tetap secure. daerahnya hilang. Ada flicker barusan tadi, tapi kayak nggak mau dikomit. Mungkin terlalu mahal sih tadi. Belum tentu selamat kalau dipakai flicker juga. Mereka coba dapetin top lane dan dipaksa. Masalahnya yang defense nih Ians nih. Untuk clear kayaknya bukan masalah besar deh. Ada Ians lagi, Asura Aura dikeluarkan. Sementara Teleport belum. akankah teleport tadi terjadi di atas sebuah benar saja. 3 melawan 3 tapi sakit banget damage-nya. Untung nggak kena Asura Aura. Iya. Nah kalau dari MPLPH ya yang gue lihat dia pakai Ilwoi tapi XP-nya ini XP perang loh. Jadi kan bukan XP minion management. Oke. 3-2-nya tuh bareng Loi. Jadi satu panjangin lane nanti pakai tele buat ke team fight-nya. Sementara sekarang nih ini Arfi kejebak nih. Hey! Dan selesailah sudah Cycling Eagle dikeluarkan. Tidak mau menabrak sudah pasti. Itu langsung hilang banget loh. Hilang lah Pak. Drill hilang banget. Iya, tidak ada item defense juga di awal-awal kayak begini dan barusan terlihat ya ada satu buah teleport yang langsung dikeluarkan tapi Blazer juga di bagian belakang mencoba untuk bisa menghadang siapa saja yang ingin pulang bahkan untuk sekarang Kidsnya sendirian terjebak akankah dirinya bertahan karena 4 player yang harus dihadapin membuat Barats punah di area tersebut. Teleportnya berujung maut sih tadi. Malah jadi petaka untuk teman-teman dari Alter Ego X karena mereka posisinya terbuka banget. Mereka datang juga Barat tadi langsung di depan sekeras-kerasnya Barat tetap tumbang. Ini benar-benar tadi di antara kekepunahan. Sementara sekarang Arfinya tanpa Meura karena sempat dikeluarkan tapi satu terakhir membuat Arfi pun lenyap kembali. Wah ini baru di game ini Arfi mati 2 kali berarti loh. Yap. Sulit ya Arfi ini ya di game ini ya. Iya. Ada 3 player di area mid sementara tadi Toy-nya juga tertarik untungnya masih punya BMI. Tapi kali ini turtle-nya diambil nih sama RRQ lagi. Jadi perfect turtle untuk RRQ Sena. Pergerakan agresif dari mereka membuahkan hasil yang lumayan baik juga. Tapi jangan lupa nih mereka harus bisa maksimalin dari sekarang. Karena Martis semakin lama semakin under. Yap. Ini udah masuk menit ke 7. Ini tinggal bagaimana juga nanti dari Alter Ego X ya menahan sampai habis ya. Menahan sampai late banget ya. Iya. Kalau ngomongin defense, Loi bisa defense loh. Iya. Enak juga dia. Tapi sekalipun nanti teleponnya berjalan juga ini bagus banget kombinasinya. Hey, sakit banget. What? Hidup. Emang umur rezeki Tahu sih gak ada yang bener. tahu, Pak. Udah sekarat benar masih selamat ya.
Tapi itulah kenapa Matilda ngeselin. Ya itu alasannya, karena Matilda gampang escape-nya, in and out-nya masuk. Terus sekarang dengan perbedaan gold yang masih ada di RRQ Sena, 4000 gold ini menjadi gap yang lumayan bahaya. Divine Glaive langsung dari Rincia. Wah, Rincianya damage lu. Ya, ada 2 Purify dan 1 Immunity yang dimiliki oleh Ians. Ini menjadi Detona's Welcome-nya agak cukup sulit juga digunakan nih ya. Kalau untuk ngejar ke arah Rincia kayaknya di belakang banget nih orang. Wits, Emo Pendant-nya connect lah sudah. Tapi Ians masih berhasil pergi dengan 1 Mortal Coil yang dia milikin. Masih aman. Sisi pastinya harus Detonas duluan sih kalau mau ngebuka buat Ians ya. Mid-nya mulai di-press. Tapi masih aman juga untuk clear power-nya juga cepet banget, buset. Itu sekali skill sama Harvey bareng sama Kids hilang 1 wave. Hilang 1 wave di atas Dairen bertemu lagi dan mereka berada di landing yang sama. Kayaknya fight-nya akan ada di next objective di Lord maksudnya. Tapi invasinya sih nggak berhenti loh. Ian menang 1 level dan dia tahu power untuk Marquis sekarang. Oke, di atas Toy-nya udah nikmat banget ya. Toy udah level 12, sementara sekarang Harvey masih level 10. Ada perbedaan 2 level inner turret-nya juga berhasil dilumat habis. Di area tengah lagi. Dan di bawah mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah 1 turret. Mau nggak mau sih, daripada nggak ada pertukaran sama sekali kan. Bahkan kalau mau coba inner silakan coba inner sih. Mereka lagi Lord juga gitu kan. Yap. Nggak dikontes, artinya ya cari objektif apapun itu yang bisa sebagai pertukaran. Dan gue rasa untuk Alter Ego X ini salah satu hal yang bisa mereka lakukan untuk sekarang ya. Di minimap juga ya, untuk Ruby-nya mencari informasi kalau udah ada migrasi lagi dari beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Sena. Sementara sekarang teleportnya Luyi-nya kelihatan di atas tersebut gagal. Andai mereka tadi nggak kelihatan kayaknya bakal ada satu inisiasi yang bisa dilakukan lagi. Tapi Eternal Gap menjadi sosok terdepan yang sangat mengganggu. Foundernya akankah bisa selamat, tapi untungnya Founder masih bisa memberikan yo nakalnya. Masih aman. Ada curtain call juga tadi yang dikeluarin. Connect sebenarnya tapi nggak bisa ditabrakin juga. Teleport Loi memang tricky sih, harus di tengah. Kalau nggak ya kayak tadi keluar dari bulutannya dikit nongol nggak di-input. Itu Ian sih di belakang. Oh, Di retri. Pede banget loh Ian, Asura auranya loh mau dikeluarin Mortal Coil-nya dan benar. Dia numpang lewat lagi dan 1 auto turret di area mid. Hancur. Lordnya dibiarin loh, dilamain Lordnya. Ini gunanya untuk nge-spawn terus-terusan dari super wave minion. Pressure-nya akan ada di 2 lane, mid dan juga di arah top lane-nya. Jadi bawahnya juga nggak bakal sampai difokusin banget sama teman-teman RRQ. Apalagi ini masih yang pertama ya. Ya, Mereka masih cukup santai lah. Setidaknya mendapatkan inner turret dan juga menyisakan 3 base turret itu udah keuntungan yang sangat besar juga. tapi damage dari Rondo udah mulai ketahan sekarang loh. Kayak tadi kan kita lihat sakit banget nih, Iya, sakit di awal. banget nih. Sekarang kayak udah mulai bisa ditahan, apalagi ada Idok yang nge-heal. Berarti momentum dia yang emang harus ditunggu lagi. Oke, Diversion Rotation dan juga barusan Emo Penda udah langsung dikeluarkan. Mereka semua masih berhasil selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Iya kan, lihat kan, tadi di momen deket turret aja ditambah ada sisi dari Ruby, nggak ada yang tumbang sama sekali loh. Bahkan setengah doang dari Ians. Nah ini gue udah bilang nih, lumayan fall off juga dari rondelnya. Walaupun perkaliannya memang ada di level, tapi tetap magical damage itu penting banget sih dari item itu. Gue penasaran deh, dia bikin ke arah mana. Ini 4 player di atas sudah gerak bareng. Ini dia itemnya udah normal. Oke, dari Loi-nya, dia pakai glowing. Oke. Ini opsi terbaik sih untuk glowing. Kalau memang mau tajam banget, jenius glowing sebetulnya. Meninggalkan jejak terus-terusan dia. Iya. Atau Lightning Trenchant juga masuk sebenarnya ke salah satu item yang diperlukan sama Loi, apalagi sekarang. Retribution buat kids, hanya untuk ngusir doang ternyata. Metsavi Vexana yang udah jadi 3 item. Langsung pakai glowing, divine dan juga winter Trenchant. Safety juga nih winter. Ini di Brody kayak emang ngarah ke si Albert ya? Harusnya sih. Harusnya ya. Harusnya sih Albert atau DHS juga bisa. Karena kedua item tersebut, iya. Buat rontokin barat soalnya kan. Kadang-kadang. Kan bab, ya iyalah udah ada game pause dulu sabar. Sabar. Sabar ya. Ada sedikit problem juga. Yap. Stiker yang paling lu suka sekarang stiker siapa mana lu? Apa? Stiker. Emot. Yang ini. Ya, Dewa. Iya. Soalnya paling baru ya. Ya. Jadi kayak cuma satu-satunya lagi kan. Ampun, Yang paling bos. baru. Iya itu Dewa. Padahal Sepuh ada di timnya loh. 2 lagi. Bukan 1 sekarang. Yes. Kuat dan juga ada si Kendrian. Tapi mungkin tetap ini rendah hati loh. Padahal yang Sepuh dia Pak. Benar. Siapa lagi yang lebih sepuh dari dia untuk di MPL sekarang? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. What paling sepuh sih. Yang paling sepuh adalah pembuat PPT dari MPL Pak. Benar. Membuat perencanaan dari MPL berjalan. Itu yang paling sepuh. Yang paling sepuh yang buat game Mobile Legends loh. Iya lagi kalau ditanya Kalau nggak ada Mobile Legends MPL-nya nggak ada loh.
Jadi Mobile Legends yang bikinnya dulu itu paling 10. Tarik lagi nih sekarang ini kita bahas lagi nih. Kemana nih kita bahas? Cuman ya gue ngeliat dari teman-teman Alter Ego ya. Sekarang di game kedua mereka kehilangan tempo banget. Yep. Mereka kayak sekarang kan nggak tahu gitu mau rotasi kemana. Lui level 4. Menurut gue teleport Lui ini bisa jadi kunci kemenangan Turtle. Ya. Tapi nggak ada. Gue nggak ngeliat teleportnya dipakai buat nge-trap, dipakai buat agresif, nggak ada sama sekali. Tapi kita juga biasa ngelihat ya bagaimana nanti dari Luyi kalau untuk di late kayak begini misalnya ada team fight yang lain kayak mau disengage tapi tahu-tahu kejar lagi. Bisa. Itu momentum yang kayak gitu sih gue pengen lihat. Buat ngejar bisa sih sebenarnya, walaupun kalau dengan catatan memang nggak ada source lagi ya buat misalkan Anarki yang dikejar itu nggak bisa ngelawan balik. Karena kalau misalkan ngelawan balik mereka tuh satu posisi loh. Satu posisi yang bahaya sebenarnya, itu bisa kayak sekali dicapit Martis itu kena semua. Yep. Jadi kayak terlalu banyak lah syarat-syarat dari Loi ketika dia mau pengejaran. Tapi kalau diadaptasi dari MPLPH loh, Loi ini dipakai tuh buat farmland, landing jauhnya. Jadi kayak Terizal ini kalau di MPLPH ini udah pasti mati terus. Cuman Entah itu pakai apapun. Cuman dari tadi ini belum ada ya? Belum ada. Oke. Ini di belakang kita kayak udah ada teriakan tadi 3, 2, 1. Oh iya, benar. ada. Ini dia waktunya teman-teman, kita akan kembali lagi menuju ke land of down. Pause lagi ternyata. Ternyata masih ada sedikit gangguan Masih ada ya. game pause lagi, sabar. Belum ready juga, kita akan tunggu sampai keduanya bermain dengan kondisi yang aman dan nyaman. Oke, kita balik lagi ke Lui ini. Lui ini memang hero yang dulu gue pernah ngajarin juga dari salah satu player yang ada di Anarki tapi di MPL ya. Clay. Main Lui, dia waktu itu sempat nanya, gimana main Lui sih, Lim? Main Lui. Gue cobain Lui-nya, gue baca semua skill Lui-nya, gue lihat kayak top global Lui. Intinya dari Lui ini, pelajaran pertama kalau mau pakai Lui, skill harus presisi loh. Karena skill Lui gak gampang kena sebenarnya. Skill apapun skillnya, ya rotation sih gampang kenanya, tapi percuma rotation doang kalau kagak nyedot kan. Dan posisi jempol juga harus mantep ya. Benar, jempolnya kegedean agak susah biasanya loh. Belum potong kuku juga ngaruh gitu kan. Kalau device udah Infinix aman lah, itu udah cocok lah untuk Lui. Ya kan katanya untuk dari penggunaan skillnya juga harus cepet banget kan. Yang nariknya lah, yang ininya lah. Ya orang juga banyak sih, apalagi yang awam banget soal Mobile Legends ya. Lui ini gimana sih? Lui bisa narik gitu kan, bisa nyedot. Intinya dua warna yang beda. Kalau skill satu warna ungu, skill keduanya warna kuning. Itu nyedot ya. Nah, gimana biar bisa nyedot 2 kali? Ya skill satu kuning ya pakein kena musuh, kan berubah jadi ungu tuh. Ya. Ungunya buang ke belakang, jangan kenain siapa-siapa. Nah, skill 2 abis itu udah skill satunya tuh udah kuning lagi. Itu kan yang tadi kita sebutin. Jempol juga harus cepet dan Harus juga cepet. harus bener, Pak. Harus presisi, itu yang susah loh. Presisi itu susah loh. Kayak lu sering lihat kan kalau orang main misalkan main Vexana, main Valir, digocek-gocek gitu kan, skillnya gak kena, itu kan gak presisi skillnya, susah banget memang. Skill shock tuh menurut gue hero mid yang paling susah. Di regular season MDL season 7 Virgi pernah mendapatkan most assist dengan total 302 assist Loh, dan hero signature Lolita dan Kaja. Wih, pick off. boleh. Oke, banyak juga ya 302 ya. Season 7 ya Virgi ya. Sekarang udah season 9. Virgi ini beda kan sama Virgi Reliable, beda. Beda dong, ya. Itu caster. Oh, bukan one. Cosplay one benar. Iya. Jadi terusin loh. Iya. Belum buka puasa soalnya. Tapi ntar kalau ngomongin Anarki, mereka nih tetap akan fall off loh. Martis, sekuat-kuatnya Martis early sampai mid, late gamenya akan fall off apapun yang terjadi. Cuman sampai tidak. Itu dia. Kalau ketahan late game, ini ada Cloud nih, Toy yang bakal berjaya banget. Matildanya akan nge-save doang. Terizla bagian tumbal lagi seperti biasa. Job dari Terizla adalah penalty zone, flicker dan mati. Cuman kalau nggak bisa dieksekusi sama Cloudnya, dibalikin sangat-sangat possible sih dari hero-nya AE ya. Nah sekarang waktunya nih, bener kita akan kembali ke Land of Dawn, kita lihat lagi. Masih bertahan dan sejauh ini 3 best turret masih berdiri kokoh. 6.000 gold. 3 best turret. 6.000 gold sebenarnya agak bahaya sih. Tapi ya mau nggak mau, sekarang posisinya memang defensif aja dulu dari Altrigo-nya. Pertanyaan ini, ketika Anarki Lord, apa yang mau dilakukan Altrigo? Mereka ngebuka zona kah? Mereka coba trade dengan top lane kah? Atau apa? Selesai. Cukup sulit sih. Cukup sulit. 5 player dari Alter Ego pun kayaknya ragu-ragu nih. Mereka tadi udah sampai cukup ke depan banget, tapi ternyata mundur teratur loh semua.
Sebenarnya main Lui ini memang gimana ya? Lu siap menang siap kalah sih sebenarnya lu dengan satu teleport. Yep. Soalnya kalau misalkan terlalu ya nunggu kayak gini nih, terlalu nggak berani lompat lah, nggak berani tele. Ya jadi kayak Lui ini cuma hero yang punya 2 skill hitungannya lu. Sementara sementara dari atribut juga mereka ketinggalan jauh banget juga loh ini. Dari sisi levelingnya, mereka ada di bawah semuanya. Dan apakah Sena akan berani untuk emang langsung masuk secara cepat karena ada beberapa sisi yang harus mereka hadapi terlebih dahulu. Harus ditabrak sih ini. Kalau nggak ditabrak lagi ke defense lagi, snowball bakal enak buat Rodrigo. Yap, Kids menjadi orang terdepan yang ada di bagian atas. Sementara itu Lordnya akankah bisa ditahan tapi Atanagar udah langsung dikeluarkan mulai Movender terlihat di atas tersebut tapi Blaze dulu langsung dikeluarkan mencoba untuk bisa mengatakan damage di bagian belakang. Barusan terlihat belum ada lagi satu orang yang tumbang tapi Kidsnya mencoba untuk membawa beberapa player yang dimiliki oleh Sena pergi ke arah yang lain dan Lordnya mulai mendekat ke arah satu base utamanya. Di bawah satu base turretnya lagi akan dihancurkan. 3 base turret yang bisa dihancurkan oleh RRQ Sena. Mereka pegang kendali sekarang tanpa adanya Kids. Mau dicoba kah? Kali ini 4 melawan 5 dan minion dari mid mulai hadir. Yep, Azura Aura penalty zone-nya udah connect kembali tapi untungnya Arfi masih punya flicker dan juga pergi ke tempat dan juga ke arah yang lain. Tapi barusan Yansya dan base-nya satu sama. Satu sama Israel, RRQ menyamakan kedudukan dengan konsep yang terbilang kurang perfect dari Altrigo X, belum mampu ternyata untuk memenangkan gamenya 2-0. Namun snowball dari Ians ini yang tidak terhenti sama sekali membuat RRQ gak bisa ketahan lagi. Yap. Buset. Di belakang itu deh. Heboh buat itu ya. Mantep loh. Ini dia loh, supporter-supporter ini loh yang membuat playernya juga semangat gitu kan.